Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya lebih baik kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Wadidaw semuanya, apa kabar teman-teman? Untuk di malam yang berbahagia ini, dari pagi tadi, siang, sore, dan sekarang dah malam, hampir pagi lagi teman-teman ya. Sorry untuk berita kali ini sangat lambat sekali karena memang sangat aktiviti Mimin untuk hari ini memang sangat padat sekali. Padat enggak padat gitu. Yang pertama karena Aisyah sudah ulang tahun beberapa seminggu yang lalu ya, namun baru kali ini ada rezeki, alhamdulillah dibuat acara. Jadi besoknya acaranya di sekolah dia ya, di sekolah TK-nya. Jadi tadi Mimin mencari-cari barang untuk Aisyah. Itu tidak penting, bukan itu yang Mimin katakan. Yang Mimin katakan adalah di sini pernyataan Marc Marquez ya. Sebenarnya tidak ada pernyataan dari Marc Marquez setelah dia usai menjajal MotoGP Ducati ya. Usai menjajal GP23 Ducati Desmo CDC ya. Nggak ada pernyataan dari Marc Marquez dengan perjumpaan pers, nggak ada. Karena kenapa? Karena dia masih terikat kontrak dengan Repsol Honda, yang mana pihak Honda mengatakan lo bisa tes Ducati tapi lo nggak bisa berbicara mengenai hal ini atau perbandingan ini dengan Honda ya. Jadi di sini pernyataan yang Mimin dapat, sudah Mimin cari dari semalam, Mimin cari, ternyata nggak ada pernyataan Marc Marquez. Namun pernyataan yang ingin Mimin sampaikan untuk hari ini adalah pernyataan di mana dia di saat tes ya, di saat masih dalam pengetesan Ducati tersebut, balik pedok, keluar pedok, balik pedok, keluar pedok. Jadi di keluar masuk pedok tersebut di saat 7 jam tes Valencia tersebut, rupanya pernyataan ini yang kita bisa anggap satu pernyataan dari Marc Marquez ya. Maksudnya pernyataan dari Marc Marquez atau perasaan Marc Marquez yang diutarakan kepada si mekaniknya ini, siapa namanya, si Masini apa namanya, pokoknya yang chef mekaniknya yang di Grace ini ya, kepada dia berbicara. Maksudnya berbicara, Marc Marquez mengutarakan perasaannya, yang mana dia mengatakan kesan pertama Marc Marquez bersama Ducati, mesinnya sangat bagus dan nyaman. Ini sebenarnya nggak ada di berita manapun. Maksudnya Mimin, nggak ada pernyataan Marc Marquez dipublikasikan ya. Ini bocoran, sebenarnya bocoran yang didapatkan oleh Motosan.es ya. Berita Spanyol tersebut dari mana dia dapat, Mimin nggak tahu. Itulah seseorang tukang berita ya. Tukang berita memang begitu dia. Sebisa mungkin mereka akan mencongkel sesuatu tersebut ya. Oke, sekarang ini ada bocoran yang mana Marc Marquez mengatakan mesinnya sangat bagus dan nyaman. Pembalap Gresini Racing Marc Marquez berdiskusi dengan tim teknis barunya yang seperti Mimin katakan tadi ya, dan merek barunya, bagaimana perasaannya terhadap Ducati pada hari debutnya selama tes Valencia. Karena kontraknya dengan Honda hingga 31 Desember, Marc Marquez belum bisa menceritakan pengalamannya bersama Ducati di depan wartawan. Untuk alasan ini, kami telah mencoba menangkap setiap gambar dan suara yang mungkin terjadi ketika Gresini Racing tidak menutup kotak dan Sky Sport mendapatkan kata-kata pertama dari pembalap Spanyol tersebut. Meskipun senyumannya selepas melepas helmnya hanya 7 lap setelah mencoba Ducati untuk pertama kalinya, menjelaskan semuanya kata-katanya kepada tim teknis adalah sebagai berikut. Ini yang dikatakan Marc Marquez.
di saat memecahkan tercepat di saat 7 lap tercepat. Usai mempusing 7 lap mendapatkan hasil 7 jam. Yang mana Marc Marquez mengatakan kepada teknisnya, perasaan dari depan adalah ketika saya mulai berlari lurus, saya bisa tidak menjadi agresif. Jika saya berlari dengan agresif, saya kehilangan kemudi dan kemudian motornya mulai sedikit tidak stabil. Terutama di tikungan pertama, saya harus berlari lebih lambat. Tapi kemudian cara saya masuk sepertinya tidak akan menabrak saya karena sepedanya kecil. Namun rasa percaya diri tetap ada. Meski saya tidak tahu kapan saya akan kehilangan posisi terdepan, saya selalu mencoba melakukan decap. Tetapi saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Lebih lanjut, Marc Marquez menambahkan, terutama jika Anda melaju dengan sangat cepat, Anda tidak dapat membebani secara berlebihan. Jika Anda berlebihan beban dengan bagian depan, Anda harus berhenti dengan tangan sebelum melanjutkan. Jika Anda pergi, Anda merasakan banyak beban di punggung Anda dan bagian depan agak lambat dalam menginjak gas. Di tikungan 3 dan tikungan 9 akseleratornya sangat bagus. Dengan sensasi yang sangat bagus, mudah untuk berakselerasi dan sangat nyaman. Itu yang dikatakan Marc Marquez kepada kepala teknisinya ya teman-teman. Jadi ini pernyataan dari Marc Marquez setelah menjajal 7 lap tes dan mendapatkan first lap pertama Marc Marquez dalam waktu 7 lap dalam 7 pusingan ya. Itu yang dikatakan Marc Marquez yang dibilang mudah untuk berakselerasi dan sangat nyaman sekali ya. Mesinnya halus, mesinnya sangat bagus dan nyaman. Itu yang intinya yang dikatakan oleh Marc Marquez tadi. Dan Marc Marquez membandingkan Ducati dengan Honda. Untuk lebih memahami Ducati, Marc Marquez membuat perbandingan dengan Honda. Mesinnya sangat bagus, sangat nyaman, bukan hanya throttle, tapi juga bagian depan. Posisi mesinnya tidak terlalu berlebihan dibandingkan pada Honda. Gampang banget arahnya antara tikungan 9 dan 10 dan 13. Awal mulanya seperti naik sepeda. Namun Honda jauh lebih baik, terutama pada jarak antar lengan. Ada titik reaksi dengan Honda seperti di tikungan 8. Di sana dengan bagian belakang Anda akan mengambil keuntungan. Dengan Honda, saya bisa menginjak gas dengan sangat cepat. Dan dengan kecepatan Honda yang terkadang bagus saat harus grip, Anda bisa menggunakan sentuhan gas dan teruslah berputar. Dan jika Anda berdiri, itu memberi Anda waktu untuk kembali. 93 terlihat sangat fokus merinci semua yang terjadi hari ini di sirkuit Ricardo Tormo di track dengan motor barunya. Anda harus menunggu sebentar sambil berdiri untuk memberikan throttle membukanya lebih agresif. Saat membukanya, saya mengharapkan kecepatan 40%. Untuk melepaskan throttle, saya membuka 30-40% kotak dan Anda mencoba untuk terus berputar. Dan saya merasa seperti saya akan ke kiri. Saya akan menggunakan pedal gas dengan baik dan saya akan menarik sedikit. Saya akan menarik dan saya akan menarik dan saya akan menarik dan saya akan menarik dan saya merasa seperti saya tidak banyak menggunakan pantat saya. Saya menggunakannya tetapi tidak banyak. Itu bahasa teknik para rider ya. Bagaimana mereka saat berakselerasi ke kiri ke kanan ya. Terakhir Marc Marquez menyoroti apa yang paling dia sukai dari Ducati pada hari pertama. Tapi pemblokirannya, saya sangat menyukainya. Itu sangat kuat, sangat mudah, tetapi di Honda pemblokirannya tidak terlalu kuat dan kemudian menjadi sangat sulit. Dengan apa yang kami gunakan dan dengan baterai jenis itu, dibutuhkan waktu lebih lama. Anda sampai nanti. Jadi saya tidak tahu, saya hanya mencoba untuk berjalan dengan baik dan mengatakan yang sebenarnya. Oke, itulah yang diutarakan oleh Marc Marquez. Bisa Mimin katakan itu rangkuman perasaan Marc Marquez setelah menjajal Ducati Desmo CDC GP23 ya untuk persaingan Marc Marquez tahun 2024. Yang mana pernyataan ini adalah kumpulan atau pencurian daripada wartawan, curi-curi mendengar
mendengar sebab kalau garasnya tidak ditutup, mereka masih bisa mendengar dari jarak jauh ya, menggunakan seperti filem-filem detektif tersebut, spy. Mereka menggunakan apa itu, antena untuk mendengarkan jarak jauh gitu teman. Lucu kali, lucu. Oke, yang mana yang kesimpulannya yang ingin Mimin katakan adalah di sini ya. Di sini Mak Marquez intinya Mak Marquez mengatakan motor ini sungguh luar biasa. Mereka memang layak untuk menjadi juara di segala hal. Itu inti dari perbincangan Mak Marquez tersebut, atau pernyataan dari Mak Marquez tersebut, atau perasaan Mak Marquez tersebut setelah menjajal Ducati ya. Dan di sini lagi rupanya sebelum Mak Marquez menjajal motor Desmo CDC ini, bos Ducati Gigi Dall'Igna sudah penasaran sekali. Dia penasaran sekali ingin mendengar apa yang dikatakan oleh Mak Marquez setelah menaiki motor Desmo CD itu. Kenapa? Karena pernyataan Mak Marquez ini adalah sangat penting bagi Gigi Dall'Igna atau bagi Ducati untuk mendapatkan informasi tersebut. Maksudnya mereka ingin mendengar dari sekelas Mak Marquez ya perasaannya. Dan akhirnya Mak Marquez sudah menyatakan tersebut. Gigi Dall'Igna mendengarkan, maksudnya mendengar walaupun dia pura-pura aku nggak suka macam itu, padahal suka gitu ya. Sampai Gigi Dall'Igna mengatakan, aku sudah mendengar apa yang dia katakan tentang motor kami, dan itu cukup membuat kami ketar-ketir ya. Cukup membuat kami khawatir. Dan itu cukup membuat kami khawatir, dibilangnya. Wah. Parah. Itu cukup membuat kami khawatir, dibilang. Gila parah men. Yang mana dikatakan? Mana dia? Kami, dan itu cukup membuat kami khawatir. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan atau Mimin rangkum dari tadi. Dari semalam Mimin cari pernyataan Mak Marquez, ternyata nggak ada, dan akhirnya ada, Mimin dapat juga. Itu pun dari kawan Mimin bagi tahu yang mana ada pernyataan dari Mak Marquez, namun bukan pernyataan Mak Marquez langsung dengan wartawan, kecuali pernyataan Mak Marquez yang dikumpulkan oleh si pemberita teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.